Ke pasar membeli radio. Tidak lupa membeli bahulu. Sebelum kami menampilkan video, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alessia dengan NIM 1130550523001 dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Rita Kurniati dengan NIM 113085052300117 dan sebelah saya Upa Budiati dengan NIM 1130850530139. merupakan suatu kebanggaan bagi kami bertiga dapat lahir dan besar di Kabupaten Sambas. Sambas merupakan sebuah wilayah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sambas yang terbentuk sekarang ini adalah hasil pemekaran kabupaten pada tahun 2000. Sebelumnya, wilayah Kabupaten Sambas ini sejak tahun 1960 adalah meliputi Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang. Sekarang, Kota Sambas merupakan ibu kota Kabupaten Sambas yang secara administratif berada dalam wilayah Kecamatan Sambas. Kecamatan Sambas sering disebut oleh penduduk kabupaten sebagai Kota Sambas yang juga berslogan Kota Sambas Terigas. Masyarakat Kota Sambas ini didominasi oleh suku Melayu, yaitu Melayu Sambas. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu Sambas dengan kekhasannya sendiri. Keberagaman agama dan budaya menjadi bagian dari masyarakat Kabupaten Sambas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sambas tahun 2020 mencatat bahwa 88,14% penduduknya memeluk agama Islam. Buddha sebanyak 7,79%, Kristen Katolik sebanyak 2,55%, Protestan sebanyak 1,31%, dan Konghucu sebanyak 0,21%. Di sektor perekonomian, Kabupaten Sambas masih didominasi oleh 3 sektor utama, yaitu sektor pertanian, perdagangan hotel restoran, dan sektor industri pengolahan. Di sektor pariwisata, Kabupaten Sambas menjadi salah satu kabupaten di Kalimantan Barat yang dikembangkan menjadi destinasi wisata. Berikut ini adalah wisata-wisata yang berada di Kabupaten Sambas. 1. Pantai Putri Serai. 2. Pantai Bahari. 3. Danau Sebedang. 4. Pantai Sinam Pemangkat. 5. Pantai Temaju. 6. Air terjun Riam Berasap Sajingan, dan masih banyak lainnya.
Kabupaten Sambas ini terdiri dari 19 kecamatan dan 195 desa. Nah, pemirsa semua udah tahu belum bahwa di Kabupaten Sambas ini terdapat satu kecamatan yang dikatakan sebagai kota jeruk? Iya, kalian tidak salah dengar. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Tebas. Kecamatan Tebas ini dikatakan sebagai kota jeruk karena kecamatan ini terkenal dengan produksi jeruknya yang melimpah dan berkualitas tinggi. Jeruk dari Tebas memiliki rasa yang segar dan manis, membuatnya sangat disukai oleh masyarakat setempat dan juga para wisatawan. Tebas tidak hanya menawarkan jeruk yang lezat, tetapi juga pemandangan alam yang indah dan budaya yang kaya. Jadi, jika Anda berkesempatan mengunjungi Kabupaten Sambas, pastikan untuk mampir ke Tebas, nikmati jeruk segarnya dan rasakan keramahan masyarakatnya. Eits, berbicara tentang hasil perkebunannya, tak lupa kita juga harus mengetahui salah satu makanan khas Kabupaten Sambas, khususnya di Kecamatan Tebas ini, yaitu kue putu roti. Kue putu roti adalah kudapan khas yang berasal dari Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Kue ini terbuat dari padi ketan dan gula merah, memberikan rasa manis yang lezat dan tekstur yang kenyal. Kue putu roti ini biasanya disajikan saat perayaan Lebaran Idul Fitri, Idul Adha, dan juga pada hari besar Islam lainnya seperti 1 Muharram. Salah satu tempat produksi kue putu roti ini di Kecamatan Tebas adalah di Desa Sungai Kelambu. Di Desa Sungai Kelambu, banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani. Mereka dengan penuh dedikasi bekerja di ladang dan kebun untuk menanam berbagai jenis tanaman seperti padi dan buah, bahkan sayuran. Hasil panen mereka tidak hanya untuk kebutuhan sendiri, tetapi juga untuk dijual kepada masyarakat sekitar, seperti kue putu roti ini. Selain menjadi petani, masyarakat Sungai Kelambu juga menjadikan kue putu roti sebagai sumber penghasilan mereka. Mereka terampil dalam membuat kue ini dengan menggunakan bahan-bahan lokal seperti padi ketan dan gula merah yang dihasilkan dari kelapa atau tebu. Menarik bukan? Penasaran dengan kue putu roti ini? Yuk langsung saja kita simak penjelasannya dari seorang penjual kue putu roti ini. Mirsa, sekarang ini kami sedang berada di depan rumah Ibu Herlina. Kami akan melakukan wawancara atau interview tentang pembuatan kue putu roti. Tetap di sini, jangan di skip. Baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama Ibu Herlina. Nah, sekarang kita akan mewawancarai Ibu Herlina tentang mengenai putu roti ini. Nah, baiklah, kita langsung saja ya. Ibu, kapan sih Ibu membuat putu roti ini? Tahun 2011. Kapan biasanya putu roti ini dikonsumsi, Bu? Menghadapi Lebaran. Oh, berarti kalau Lebaran ini orderan banyak lah gitu, Bu ya? Ya, Berapa harga jual putu roti per ukurannya biasanya sih, Bu? ukuran yang 20 65. Yang Terus? ori. Oh, yang ori. Terus ada yang lain atau gimana gitu, yang Bu? pakai motif ukuran 20 80. Oh, berarti harganya masih terjangkau lah gitu, Iya. Bu. Dalam setahun nih, Bu, biasa berapa terjual putu roti ini pas menjelang Lebaran gitu, Bu? Sekitar 200 lebih. Oh, banyak ya, Bu ya? Iya. Orderan. Apa sih, Bu, yang membedakan putu roti ini berbeda dengan putu lainnya gitu? Ini harganya terjangkau. Tidak memakai margarin, telur kan? Iya. Cuman ini sama gula. Gula sama tepung, sama hati. Berarti bahan-bahannya pun sedikit Iya. gitu, Bu ya. Apakah bisa Ibu jelaskan gimana sih cara pembuatan putu roti ini? Padi ketan disangrai, Nah, terus terus? dibersihkan, kan jadi kan dibersihkan, jadi teh di tepung ya. Nah, bong digiling dah, jadi. Oh, terus kalau yang bermotif ini berarti dikasih warna gitu warna, supaya iya. lebih menarik ya, Bu ya. Iya. Bahan apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuat putu roti ini, dan bahan apa yang bisa menjadi putu roti ini menjadi rasanya jadi unik gitu, Bu?
Oh, cuman gula merah sama putih, tidak ada yang bahan lain. Nah, Bu, untuk bahan-bahan putu roti ini apakah ada kriteria khusus supaya putu roti ini lebih menjadi sempurna gitu, Bu? Ada, kita kan pakai gula merah yang putih supaya hasilnya bagus. Oh, Tidak berarti terlalu merah. berarti menggunakan gula merah yang putih itu. Kenapa tidak yang merah, Bu? Kalau yang merah kan agak merah warnanya. Berarti jadi putu rotinya nanti tidak putih tidak, gitu, Bu. ya. Ibu kan ini sudah bertahun-tahun kan jual putu roti ini. Nah, apakah ada tantangan dalam pembuatan putu roti ini, entah dari bahan atau dengan cara pengolahannya gitu, Bu? Sebelum kami membuatkan, kami kata siapkan gulai. Nah, biar dicari gulai di mana-mana. Nah, tapi cari yang bagus yang putih. Nah, jadi kan tak ada tantangan. Pas mau bikin kita siap semuanya bahannya apa. Berarti sebelum pembuatan ini semua bahan sudah sudah disiapkan disiapkan. dari awal gitu, Bu. Ya. Jadi pas proses pembuatannya lancar semua. Nah, Bu, kan Ibu sudah bertahun-tahun nih jualan putu roti. Nah, pasti tahu dong cara menikmatinya dan kapan saja yang lebih terasa gitu saat menikmatinya, Bu. Mau lebaran yang terasa. Nah, pas mau ya. Hari-hari juga Hari bisa, tapi kan yang lebih kan pas terasa kan lebaran. Itu pas waktu lebaran. Oh, gitu, Bu. Pas lebaran gitu kan ramai menikmati. Nah, Bu, adakah variasi atau inovasi yang bisa dilakukan dalam proses pembuatan atau penyajian putu roti ini, Bu? Yang tahun-tahun lalu kami kan buat yang ori. Nah, baru tahun ini kami buat yang bermotif-motif, ada yang motif gelombang, bunga, macam-macam lah. Berwarna gitu, bukan? Iya. Berarti ada kemajuan lah gitu, Bu, supaya pelanggan lebih tertarik dengan motif dan warna-warnanya. Apa harapan Ibu sih untuk rencana kedepannya supaya putu roti ini lebih maju gitu, Bu? Kita harus menjaga kualitas kita supaya pelanggan kita tidak lari kemana-mana dan orderan kita tetap bagus lah. Ya, Bu. Jadi dengan kualitas, tetap menjaga kualitas ini nanti kedepannya nih banyak orderan gitu, Bu. Baiklah pemirsa, itulah tadi wawancara kepada Ibu Herlina mengenai proses pembuatan kue putu roti ini. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Herlina telah menyempatkan waktu dan tempat untuk kami wawancarai mengenai putu roti ini. Putu roti ini sangat enak, manis dan gurih. Jadi sangat cocok dimakan pada saat lebaran ataupun hari-hari biasanya. Nah, jadi rasanya itu sangat enak sekali. Ayo, tunggu apa lagi? Segera rasakan kelezatan yang tak terlupakan dengan makanan khas Sambas ini, yaitu putu roti. Setiap gigitan dari kue putu roti ini akan membawa Anda ke dalam dunia rasa yang manis dan kenyal. Terbuat dari padi ketan yang lembut dan gula merah yang lezat, kue putu roti ini kombinasi sempurna dari cita rasa tradisional yang autentik. Berkunjunglah ke Kabupaten Sambas karena di sini kamu akan merasakan kehangatan dan keramahan penduduknya, serta kagum dengan kekayaan budaya dan tradisi yang masih dijaga dan dilestarikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video kami. Semoga video ini bermanfaat dan dapat mengedukasi kepada semuanya. Kami akhiri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.